Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya? Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Jangan lupa berdoa dulu ya. Pembelajaran kali ini masih di tema 5 subtema 3. Pengalamanku di tempat bermain, pembelajaran 5 dan 6. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila, kosakata dan maknanya dalam puisi anak, dan mengukur serta membandingkan satuan panjang. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Sekarang, mari kita amati gambar di bawah ini. Apa yang sedang dilakukan oleh Benny dan teman-teman? Ya, mereka sepertinya sedang melakukan diskusi atau musyawarah ya. Kira-kira termasuk pengamalan sila keberapa? Betul sekali, termasuk pengamalan sila keempat. Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat disimbolkan dengan lambang kepala banteng. Mari kita membaca teks berikut. Pemilihan ketua kelas. Pada hari ini, kelas Benny bermusyawarah. Benny dan temannya musyawarah untuk menentukan ketua kelas. Musyawarah didampingi guru kelas. Berdasarkan hasil musyawarah, didapatkan 2 orang siswa calon ketua kelas. Kedua orang siswa tersebut adalah Udin dan Edo. Selanjutnya, Benny dan temannya memilih ketua dan wakil ketua. Caranya dengan musyawarah lagi. Akhirnya yang terpilih Udin. Udin sebagai ketua kelas. Edo menerima dengan legowo. Musyawarah dilakukan untuk mencapai kata mufakat atau keputusan yang disepakati bersama-sama. Tidak hanya di sekolah, di tempat bermain pun kita bisa melakukan kegiatan diskusi. Sila keempat Pancasila dapat diamalkan di tempat bermain dengan berdiskusi. Dengan berdiskusi, kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama. Misalnya, menentukan jenis permainan yang akan kita mainkan, atau menentukan masing-masing anggota kelompok. Dalam berdiskusi, terdapat sikap-sikap yang harus kita jalankan. Di antaranya, tidak boleh memaksakan kehendak, menerima hasil musyawarah dengan senang hati, mendengarkan pendapat teman, tidak memotong kata-kata teman saat berdiskusi, dan menggunakan kata yang santun saat memberi pendapat. Nah, semua sikap ini harus selalu dijalankan ketika berdiskusi agar kegiatan diskusi berjalan dengan lancar. Selanjutnya, pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk bersikap adil. Sikap adil dapat terjaga jika kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Masih ingat simbol dari sila kelima Pancasila? Ya, simbolnya adalah padi dan kapas. Bunyi dari sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah contoh hak dan kewajiban yang harus kita lakukan di tempat bermain. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Hak di tempat bermain, menggunakan fasilitas bermain di taman, mendapatkan tempat bermain yang bersih. Sedangkan kewajibannya adalah merawat dan menjaga fasilitas di taman agar tidak rusak, membuang sampah pada tempatnya. Contoh sikap adil lainnya adalah hormat kepada anggota keluarga, senang dengan buatan teman,
baik kepada semua teman sekelas, ingin selalu maju bersama teman dan adil kepada semua teman, saling menolong kepada semua orang. Nah, sekarang coba kalian tuliskan pengalaman kalian dalam menerapkan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila di tempat bermain. Semangat! Kita lanjutkan lagi ya. Benny anak yang rajin. Benny suka membuat puisi. Kali ini, Benny menulis puisi yang berjudul Nyiur Hijau. Pada jam istirahat, puisi tersebut dibaca oleh Benny. Nyiur Hijau, ciptaan R. Maladi. Nyiur hijau di tepi pantai, siar-siur, daunnya melambai, padi mengembang, kuning merayu, burung-burung bernyanyi gembira. Tanah airku, tumpah darahku, tanah yang subur, kaya makmur. Tanah airku, tumpah darahku, tanah yang indah, bermain nyata. Secara garis besar, puisi tersebut menceritakan tentang keindahan alam Indonesia. Setelah membaca ulang puisi tersebut, carilah kosakata baru yang terdapat dalam puisi. Tuliskan kosakata baru tersebut dan carilah artinya. Untuk mencari makna dari kosakata yang baru, kalian bisa mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Benny dan temannya selesai belajar bahasa Indonesia. Kemudian dilanjutkan belajar matematika. Kita cermati cerita berikut. Benny dan teman-teman sedang mengukur panjang anggota badan. Mereka mengukurnya menggunakan meteran. Dari hasil pengukuran diketahui panjang kaki Benny 22 cm. Panjang kaki Edo 24 cm. Panjang kaki Siti 20 cm. Ternyata kaki Edo lebih panjang dari kaki Benny dan kaki Benny lebih panjang dari kaki Siti. Jika diurutkan, maka urutan panjang kaki dari yang terpanjang ke terpendek adalah Edo, Benny, dan Siti. Hasil pengukuran panjang dapat dinyatakan dalam satuan meter dan sentimeter. Kita dapat mengurutkan panjang benda hasil pengukuran dengan cara membandingkannya terlebih dahulu. Ingatlah, sebelum dibandingkan dan diurutkan, satuan panjang yang digunakan harus sama. Nah, sekarang kalian kerjakan tugas pengukuran berikut ya. Lakukan dengan semangat. Pemaparan materi kali ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Yuk, lakukan ini. Selalu menghormati orang tua dan tolong-menolonglah dalam kebenaran. Tetap sehat, terus semangat, dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.